salam damai, sentosa, abadi, makmur, sejahtera selamanya di belahan bumi manapun. Halo guys, kali ini saya akan berkunjung ke salah satu rumahnya tokoh anime Naruto. Ada nggak ya orangnya? Mari kita ikuti perjalanan yang sesungguhnya. Halo sobat, jadi saya sudah sampai di Taman Maeda yang ada rumah Naruto-nya itu loh. Jadi tamannya seperti ini nih. Jadi kayak gini guys. Ini kanjinya Maeda. Taman Maeda Koeng. Dan ini kita masuk ke dalam disambut dengan gapura-gapura kiss. Itu ciri khas Jepang. Ya ada dua gapuranya, nggak tahu simbolis apa ini ya, mungkin orang Jepang sendiri mempunyai makna tersendiri terhadap simbolis ini guys. Jadi taman di sini tuh atau misalkan tempat bersejarah di sini benar-benar diurus guys. Soalnya Jepang tuh yang bikin hebatnya gini, jadi dia mempertahankan budaya, dia menjalankan teknologi. Masalah budaya nggak ditinggalin, teknologi dimajuin. Ini bagusnya Jepang kayak gini. Nih, nggak tahu di ininya tuh di tiap gapura ada nama-nama kanji. Nggak tahu ini kanjinya siapa atau misalkan tokoh pahlawannya siapa, nggak tahu. Pokoknya ini benar-benar dijaga, mempunyai makna tersendiri nih. Kayak misalkan ini kanjinya tuh mempunyai makna sendiri. Kita masuk melalui tangga dulu. Dan sebelum kita masuk ke tangga ada salah satu patung sama ini nih guys. Batu, nggak tahu batu apa, pokoknya batu prasajarah kayak gitu mungkin ya. Dan ini ada salah satu mungkin oh ini dibangun pada tahun ini guys nih, 1874. Nih, ini kanji-kanjinya nih. Ini udah lama banget, 1874, berarti Jepang udah ke Indonesia ya, atau misalkan belum ke Indonesia, nggak tahu juga kan. Nih, ada salah satu patung, mungkin salah satu pendiri atau misalkan pelopor di tempat ini. Nih, ini kayak ini ya, 1000 tangga kayak gini kan, 1000 anak tangga. Jadi tempatnya enak guys di sini, sobat, bener-bener nyaman gitu. Gue sukanya di negara ini tuh mempertahankan lingkungannya dari generasi ke generasi, nggak sembarangan memotong pohon atau gimana. Pokoknya dari generasi ke generasi tuh harus menjaga ini. Salah satu ya, entah itu hutan atau misalkan ya kayak tempat koeng kayak gini. Jadi struktur organisasi ininya tuh benar-benar teratur. Kalau di sini untuk pengurusan kayak gini aja benar-benar teratur. Kalau misalkan di Jepang pengurusan tempat peninggalan atau misalkan sejarah-sejarah yang lainnya lah. Nih, tempatnya adem, sejuk, enak serius di sini. Di Indonesia juga mungkin masih banyak, cuma kalau misalkan di Indonesia kan ya ada yang sebagian dirawat gitu kan, terus ada sebagian yang mungkin terbengkalaikan atau gimana lah, mungkin karena itu harus ada dukungan dari pemerintah yang penuh gitu. Nah,
Terus di sini juga disediain kayak tempat-tempat untuk duduk santai meskipun di dalam hutan gitu kan. Jadi ini taman tapi kayak di apa namanya tuh, kayak di bukit kayak gitu loh. Jadi kayak pohonnya nggak ditebangin biar alami kayak gitu. Terus apa kayak ini nih, mungkin ada salah satu batu prasejarah lagi nih, mungkin ditulis di kanji tuh, ada kanjinya juga kan, ada kanji-kanjinya tuh. Saya nggak tahu baca kanji, nggak tahu, buta huruf saya. Nah, kita langsung ini aja guys, langsung masuk ke rumahnya si Naruto. Nih, sebelum kita masuk dikasih gapura ciri khas Jepang nih, bagusnya kan. Jadi lebih estetik gitu, Jepang banget gitu kalau misalkan ngelihat gapura kayak gini kan. Itu ke dalamnya tuh ada pokoknya rumah-rumah lah, nggak tahu rumah nggak ada orangnya itu. Naruto-nya nih. Nih, ini ada tali-tali kayak gini, mungkin buat kepercayaan mereka kali ya. Ini kayunya nggak tahu nih, kayunya nggak tahu kayu jati atau kayu-kayuan atau misalnya kayu beneran, ini nggak tahu. Ini kita langsung masuk aja. Naruto-nya ada nggak ya? Apa dia lagi ini gitu, lagi nggak ada di rumah gitu. Nih, ini rumahnya Naruto mungkin. Soalnya gue tuh pertama kali datang ke sini dulu tuh ngelihat banget kayak rumah-rumah yang di anime kayak gitu loh. Nih, ini kayak ada salah satu apa ya, pendopo atau gapura nggak tahu nih. Tapi atasnya ini berbentuk piramida kayak gitu guys. Nggak tahu ini gabungan dari mana ya, atau budaya Jepang sendiri, atau misalkan ada budaya yang lain yang masuk ke Jepang, nggak tahu sih. Nih. Nih. Ini bener-bener hutan banget, bener-bener adem banget suasananya. Gue juga sebenarnya tuh hari ini tuh gue kayak lagi kurang enak gitu, maksudnya moodnya tuh lagi kurang enak, tapi kayak maksain pengen datang ke sini gitu, jadi kayak ragu-ragu atau gimana. Ya udah gue kan mumpung cuacanya bagus, jadi ya gue langsung aja ke sini, caw. Terus gue udah apa namanya, udah isi BBN, bahan bakar nasi. Bukan BBM. Jadi sedikit ada energi gitu untuk ke sini, datang ke sini. Nih, ini mungkin kuil di sini, kuil peribadatan kayak gitu. Lah ini ada QB guys, tuh QB, ya kan? QB nih, dua penjaga kuil ini nih. Ini pokoknya kayak tempat sejarah kayak gitu dikasih kayak gini lah, nggak tahu buat penjagaan atau apa, nggak tahu filosofinya apa gitu kan. Ini kayak bener-bener ini ada kayak ada lambang api. Terus beda-beda lambangnya guys. Ini di depan si QB-nya ini nih. Terus ada nama kanji, nggak tahu udah kanji apa gitu. Nah, ini nih. Terus ada patung juga. Ini nggak tahu patungnya siapa. Tapi ciri khas banget lah Jepang. Soalnya kan negara Jepang ini kan aslinya dulunya kan budaya, ya mungkin ada sebagian budaya dari Cina, kanjinya juga 10.000 berapa tuh yang dari Cina tuh dikirim ke sini. Jadi Jepang tuh bikin modifikasi kanji lagi, huruf-huruf kanji lagi kan. Tuh. Ini juga ada nih rumah
rumah nggak ada orangnya. Ternyata Naruto-nya nggak ada di rumah guys. Dia lagi ke rumahnya Sasuke kali, lagi main. Ini bener-bener estetik banget ya. Pokoknya adem banget lah di sini lah. Nah, terus kayak ada candi kayak gini nih di sini nih. Candi Buddha kayak gitu. Ya emang sebenarnya tuh keyakinan Jepang dulunya kan, kalau misalkan dulunya tuh Buddha tua kayak gitu guys. Jadi ini yang ya mau saya ngikutin ini Cina kayak gitu. Ini ada salah satu patung Budanya kan. Sebenarnya tuh Buddha tua, keyakinan Jepang bukan nggak punya agama atau punya agama lain. Sebenarnya ngikutin Buddha tua. Tuh. Ini Naruto-nya lagi nggak ada guys. Lagi main ke rumahnya Sasuke. Nah, bener-bener di sini tuh gue sukanya di sini masalah lingkungan bener-bener dijaga guys. Oh, ada lubang tuh, nggak tahu lubang apa nih. Ya terus di bawahnya tuh kalau misalkan kita turun dari tangga ini, ntar kita ketemunya tangga yang pas kita masuk lagi, yang pas tadi dari situ loh, yang ada patung Papa Pelopor itu loh di sini. Ya ini kan ada tugu-tugu, mungkin tiap pendiri atau misalkan tiap pejuang di sini apa kayak misalkan dibikinin prasasti kayak gitu dengan mendirikan tugu-tugu ini nih. Jadi di sini tuh nggak boleh ngerokok sembarangan. Mungkin di Indonesia juga harus diterapin sih larangan-larangan seperti ini. Pokoknya kalau misalnya ada apa Kikenbutsu kayak gini, larangan Kikenbutsu, jangan di ini, soalnya orang sini tuh benar-benar menjaga lingkungannya. Di dalamnya hutan. Ya mungkin kalau misalkan ngerokok di sini ntar hutannya kebakaran gimana tuh? Iya kan? Terus kayak ada apa ini? Berbentuknya botol kayak penampungan air kayak gitulah ini nih. Nggak tahu apa nih. Atau bom atom atau ini nih. Nggak tahu prasasti apa ini, situs apa ini. Kita lihat di sininya kanjinya. Ini sih mungkin foto si bapak ini kali ya, yang mendirikan ini nih kali. Nggak tahu isinya apa ini. Pokoknya ini nih, yang bisa baca kanji. Baca kanjinya, ayo belajar. Oke. Ada situs apa nih? Pondasi apa ini? Ada pondasi apa? Ayo tebak. Ayo tebak. Kayak ada ini guys. Kita lewat sini. Kayak ada kubah kayak gitu nih di sini. Ini nih, kita masuk ke sini nih, serem tuh. Di sini bener-bener ya, awalnya nggak tahu, soalnya saya nggak, ini kayak merasakan kayak sejuk banget, terus kayak bikin damai tuh, nggak tahu ada sesuatu apanya di sini kan. Ini Jidosa Kosu, nggak tahu apa ini Jidosa Kosu. Nih Jidosa Kosu, tempat nama sini nih.
nama si ini nih, Chidosakosu, Kurumakosu atau apa tuh, baca tuh. Kuenya guys, sudah Sukomo atau apa ini. Pokoknya di sini tuh tempat sejarah tuh bener-bener dijaga lah, bagusnya Jepang. Ininya juga tangganya ini bener-bener udah lama, ini terbuat dari batu, bukan coran atau misalkan ini yang lain lah, bukan tembok atau apa. Ini bener-bener batu dari alam, ini tangganya ini bener-bener nih. Tuh guys, tuh kan bener-bener nih dari batu. Nih apa ini, ininya guys. Kita lihat ke papan pengumumannya ini guys. Jadi tuh dulunya kayak tempat ini nih gambarnya tuh. Siapa yang bisa baca? Ayo baca kanji, belajar, ayo. Nih kanjinya kanji apa ini? Tolong dibaca, jangan sama sesuai EYD, jangan pakai Google Translate. Ini kayak gini nih tempatnya. Ini. Gue sebenarnya datang ke sini tuh kayak pikirannya kosong guys, jujur aja guys. Soalnya mungkin tidurnya tuh terlalu pagi kali ya. Di sini tuh ada batang yang kering. Nggak tahu ini keringnya kering karena gimana, apa kurang minum atau gimana ini keringnya nih daun si batang ini nih, batang pohon. Mungkin dia udah nggak tahan lagi sehingga dia rapuh dengan sikapmu. Curhat lagi. Ayo kita ke tempat selanjutnya guys. Tangganya nih, ini nggak tahu plastik apa kayu, nggak tahu ini guys, kayaknya plastik dah. Ini ada yang ini, pinternya Jepang tuh kayak gitu guys. Jadi dia tuh bikin sesuatu properti biar awet, yang meskipun kelihatannya alami tapi dia ngakalin gitu. Bukan apa namanya itu, ini bukan kayu asli guys. Nih bukan kayu asli tapi bentuknya kayu. Bentuknya kayu tapi bahannya tuh plastik. Kalau ini bahannya kayu, ini mungkin ya. Bahannya kayu ya, emang ini kayu kan, tapi bagus banget loh, jujur aja. Estetik banget loh ininya, kayunya guys. Tuh ya kan, estetik banget loh. Tuh udah, kita langsung naik ke atas saja. Ini memori HP gue udah sedikit banget guys. Cukup enggak ya? Doain ya biar cukup ya. Nih. Ini ada lagi Tugu. Ini ada Tugu monumen lagi guys. Ini si bapak ini nih, nggak tahu bapak siapa nih. Yang ini nih, yang mau bikin atau misalkan rancangan atau misalkan dikhususkan untuk mengenang si bapak ini dengan dibuatkan tugu seperti ini loh guys. Ini tugunya loh. Jadi bukan hanya di ini tuh, di Jepang tuh untuk membuatan atau mengenang para ini loh, para tokoh-tokoh yang dulunya berperang atau gimana tuh. Nggak hanya tokoh-tokoh besar aja guys yang dibikinin tugu. Jadi kayak prajurit-prajurit atau tokoh-tokoh masyarakat yang dulunya inilah di desa apa gitu. Jadi di sini diabadiin, dibikin monumen, tugu,
terus tempat yang apa, sejarah-sejarah yang lainnya yang hasil karyanya dari si bapak ini nih. Nah, kita naik lagi ke atas guys. Terus di sini masih dekat tugu si bapak tadi masih ada patung Buddha guys. Ini Jepang tuh sebenarnya Buddha tua, dia keyakinannya untuk orang-orang yang dulu, tapi untuk orang-orang yang sekarang mungkin mereka karena inilah. Nih guys, tuh Buddha tua kayak gini. Nggak tahu ini namanya siapa. Mungkin gue hanya sampai di sini saja, soalnya kan di sana kan gelap, nggak tahu tembusnya kemana kan, tembusnya ke warung kopi atau warung remang-remang, nggak tahu nih. Kalau misalkan tembusnya ke warung kopi atau tembusnya ke warung remang-remang tuh mungkin gue kesana maunya ada energi kuat tuh di sana buat ngopi gitu. Ini tugu si bapak tadi nih, tugu. Nih, tugunya ini nih, si bapak yang tadi lah. Pokoknya di sini tuh bagusnya kayak gitu. Dia menjaga alam. Dia nggak nebang hutan sembarangan. Dari generasi ke generasi dia harus menjaga dan diberi tanggung jawab harus menjaga lingkungannya. Nggak sembarangan guys, nggak main tebang-tebang aja. Main tebang-tebang aja buat kayu bakar lah. Aduh, itu kayak gimana gitu. Saya pas habis naik ke atas dari sini kelihatan banget guys. Ya, ayo mari kita lihat kotanya gitu kan, kota wilayah Toyota, sebagian kota wilayah Toyota dari sini lumayan kelihatan. Ini guys, tuh, nggak kelihatan, ntar gue be back. Oke, men, gue ngos-ngosan men, istirahat dulu men. Gue sebenarnya pengen ngopi men. Sebagian kota Toyota bisa kelihatan. Ya bukan yang nggak terlalu jelas banget, tapi ininya nih, nih. Tuh. Ada nggak tahu gedung-gedung apa, pabrik, ranting. Bisa kelihatan guys. Bener-bener ya, kalau ini tuh gue kan sukanya di alam kayak gini kan, alam peti perak Mbah Dukun. Ini ada kanji lagi guys, namanya siapa nggak tahu nih, kanjinya apa tuh, ayo baca, belajar kanji. Ada kanji api tuh. Ada tugu lagi guys, nggak tahu ini tugu apa nih. Itu gambarnya tuh kayak ini guys, kapal, perahu kayak gitu, perahu zaman dulu tuh, perahu kayu, perahu layar kayak gitu tuh. Nggak tahu filosofinya apa nih si tugu ini nih. Filosofinya nanti kita lihat di itu aja ya, papan pengumumannya atau papan itunya tuh namanya. Nih tuh kan gambarnya perahu. Nggak tahu ini filosofinya si tugu ini apa gitu kan, atau misalkan sejarah si tugu ini apa gitu. Ini nih kita bisa lihat di sini nih. Lalu kanji belajar. Nih ada ininya nih. Nah, apa ini? Kayak anjing, kayak kuda, perahu, sama ini satunya apa sih ya, kuda, perahu, apa ini nggak tahu nih. Ini kanjinya nih ya, ayo baca, belajar kanji nih, gue jelasin nih. Ayo belajar kanji brother. Setelah gue tadi naik ke atas, yang tadi ada tugu, ini ada salah satu patung
kayak penunggu ini loh guys, pantai selatan. Serius guys, gue nggak bohong, serius. Gue pertama kali gue datang ke sini aja tuh gue ngeliat tuh, gue langsung kepikiran ke sana pas ngeliat si patung ini guys. Ini posisinya patungnya tuh di atas tugunya itu guys. Ayo, ayo lihat ini kan. Gak tahu ini patungnya siapa, tapi dewi siapa gitu di sini. Nih. Nih guys, ini dia patungnya guys. Pokoknya ya kayak ini tuh ya lumayan agak ini guys, misterius kayak gitu loh, mistis ya. Saya mau perlihatkan yang sejelas saya. Ini guys, ini si patungnya guys, nggak tahu namanya siapa guys, tapi kita hanya sebatas itu aja guys. Tuh besi-besi yang itu loh, soalnya dijaga kayak gitu. Saya nggak enak kalau misalkan main langsung masuk nge-review sekelilingnya tuh. Ya paling sekelilingnya juga paling di luaran aja, soalnya ini kan kayak masih dipertahankan tembok-temboknya, masih dipertahankan keasliannya. Jadi kalau misalkan untuk direnovasi mungkin butuh ini lagi kali, untuk ngebangun seperti aslinya gitu, asli dari yang asli. Ini guys, ini dia patungnya guys. Nggak tahu dewi siapa guys, dewi siapa ini guys, nggak tahu guys. Tuh ini dewi siapa, pokoknya ini tuh nggak tahu dewi ular atau apa tuh, kurang paham guys. Tuh dewinya tuh, si dewinya tuh. Benar-benar menjulang tinggi guys, taruhnya di atas. Nggak tahu dewi Kuan Yin atau dewi ular, nggak tahu saya. Terus biasanya orang-orang Jepang tuh datang ke sini biasanya untuk apa namanya itu, beribadah kayak gitu. Ada yang beribadah ke sini dengan menaruh bunga kayak gini nih, menaruh bunga kayak gini. Terus ada yang menaruh air, nggak tahu tujuannya untuk apa di itunya guys. Kayak misalkan kalau misalkan di kita mah di kuburannya nih, di memesannya guys. Nih. Nih guys, nih kayak naruh air, nggak tahu buat minumnya siapa, atau misalnya ya mungkin sebuah penghormatan gitu kan terhadap leluhur, menaruh sesuatu yang di inian lah, yang ditentuin di tempat ini, atau misalkan sama wilayah pemerintah sini. Kalau misalkan sembahyang di wilayah sini harus naruh ini. Kalau di kita kan naruhnya biasanya duit gitu kan. Suki deh. Nyamuk anjir guys, banyak nyamuknya guys. Ini kita lewat dari belakang nih, sepatunya. Pokoknya ini kayak penunggu ini guys, pantai selatan kayak gitu loh, si dewinya ini. Kali ini kita berjalan menelusuri lagi sampai di manakah tempat ini tembusnya, atau misalkan batas tempat ini tuh. Ayo. Ini ada lagi nih patung Buddha kayak gitu. Tapi yang patung Buddha yang di sana kan tangannya dia kan ke bawah semua. Kalau ini tangannya tuh megang selendangnya guys. Ini lihat nih, tuh kan.
Lihat dari sini nih. Nyamuknya banyak guys, serius guys. Aku habis ya, mungkin ini kembangnya, bunganya sih bunga plastik nih. Ini mana sih ya? Bunga plastik. Tuh. Bunganya sih bunga plastik. Bukan bunga asli, mungkin biar awet. Terus ada yang naro-naro biji-bijian kayak gitu tuh. Biji, bukan biji peler. Gue cukup sampai sini saja guys, gue nggak masuk ke dalam karena gue sendirian guys, nggak ada yang menemanin. Sudah lama gue sendiri, nggak mau masuk ke dalam, takut ada ini gitu, sesuatu yang wah. Ada patung Buddha lagi guys, nggak tahu ini patung Buddha Dewi siapa gitu kan. Dan di bawah lagi ada lagi tuh, di bawah, atau ini kelihatan apa enggak ya dari sini. Nih, dari sini gue zoom kameranya, ini enggak. Tuh kalau misalkan jalan ke sini malam-malam agak mengerikan, sulit kayak misalkan di dalam hutan. Dan di ini itu nggak boleh ke sana, soalnya udah di garis kuning kayak gini nih, nggak boleh. Karena barangkali ada sesuatu yang nggak boleh. Gak ada sesuatu yang nggak boleh, dilarang gitu kan. Udah juga ada pengumumannya kan, kertas lambai-lambai kayak gitu. Terus di sini juga banyak patung-patungnya guys. Pokoknya tempat di sini tuh kayak benar-benar sejarah, nggak tahu dicampur masalah kebudayaan apa ya, keagamaan gitu kan, keagamaan sama sejarah. Pas perang-perangnya itu loh guys, tahun berapa tuh Jepang kan. Nih. Ini nih Dewi siapa lagi tadi, Dewi berdiri, ini kan Dewi duduk, ini ada lagi Dewi berdiri di hutan nih. Gue sebenarnya lagi ini guys, kurang fit kayak gitu kan, karena mungkin tidurnya kepagian gitu, terus bangun tuh agak pagi lagi, jam berapa, jam 8. Nanti ya berharap dimaklumin gitu, tapi gue khawatir juga. Nih ada patung Dewi ini nih. Terus kayak ada prasasti apa tuh, tugu apa tuh, pola gede kayak gitu, nggak tahu tuh. Serem banget guys, ada patung tapi kepalanya nggak ada. Ini mari kita lihat, ini gitu ya lo guys. Tuh patung tapi kepalanya nggak ada guys. Serem apa enggak guys bro? Serem apa enggak bro? Ya kan, nggak tahu ini patungnya apa sengaja dihilangin, atau sengaja nggak dibangun, atau sengaja ya dibiarin aja gitu kan. Ini serem juga sih guys, ini guys. Tuh, tempatnya. Ini kayaknya kita ke pintu belakang guys, soalnya di sini ada gapura guys. Tuh, kalau tadi pas kita masuk dari sana kan, pas masuk dari sana tuh kayaknya pintu depan, terus mungkin ini pintu belakang, dan di belakangnya tuh ada taman guys. Jadi bukan Taman Maeda, nggak tahu Taman Maeda masih ke apa, masuk ke Taman Maeda atau masing-masing taman gitu kan. Karena kayaknya ini pintu belakangnya guys, pintu belakang. Ayo kita lihat ke taman di sananya. Ayo go tamannya guys. Bener-bener indah banget ya, waas gitu, kayak di savana kayak gitu kan, padang savana kayak gitu, padang rumput. Ini gue sukanya di Jepang tuh kayak gini lah lingkungannya, dia menjaga
meskipun tempat nggak sering dikunjungi sama wisatawan atau masyarakat, emang ini tuh sengaja di apa namanya dirawat biar wisatawan datang sebenarnya sih. Cuma meskipun nggak ada wisatawan atau apa, ini sebagian dari kehidupan di Jepang, mungkin kehidupan orang Jepang. Jadi masalah kebersihan nggak kumuh kayak gitu kan di sini tuh. Terus ini rumah-rumah Jepangnya kelihatan guys tuh. Sekalian saya mau cari WC, apa ada di sini WC kalau saya pengen kencing guys. Tuh. Ini namanya pendopo apa ini? Ayo kita baca kanjinya, ayo belajar kanji tuh, baca tuh. Oke guys, nih tempat duduknya ya terbuat dari mungkin dari beton kayak gitu, bukan dari plastik lagi guys, nggak seperti tadi tuh yang tangga itu kan. Halo guys, oke, tadi udah dilihatin kan rumahnya Naruto. Mungkin Narutonya lagi main ke rumahnya Sasuke, jadi Narutonya nggak ada. Ya, dari pas masuk dari bawah sampai ke atas, terus lihat patung-patung Buddha yang dan monumen-monumen yang lainnya, sama patung Dewi siapa ini kan, kayak Dewi penunggu pantai selatan kayak gitu. Ini adalah salah satu, si patung Dewi ini salah satu kepercayaan, mungkin kepercayaan orang-orang sini. Makanya setiap ada sejarah atau misalkan tempat yang memiliki sejarah, kalau misalkan di sini tuh dirawat bener-bener jadi buat destinasi wisata. Ini pinternya ini. Kalau di kita, kalau misalkan posisi mau dikembangin buat tempat wisata sebenarnya bisa, asal pihak pemerintah sama warga setempat bisa merawatnya gitu kan, ya dengan ikhlas terutama kan. Jangan sampai posisinya buat dijadiin komersil gitu kan, ya dibuatin komersil tapi harus bijak gitu kan guys. Ini gue sukanya sama ya orang-orang sini tuh memelihara satu kan, terus bener-bener rasa cipta karsa sama karyanya tuh bener-bener dihargai guys. Sampai kayak misalkan tadi si tokoh-tokoh atau misalkan para pejuang yang di sana tuh dibikinin monumennya, dibikinin tugunya buat mengenang mereka. Itu sebenarnya bukan tokoh yang ini, yang apa namanya itu, yang kayak tokoh terkenal banget di wilayah Jepang, cuma tokoh terkenal di, atau misalkan dia tokoh di wilayah tempat sini, maka dibikinin monumen atau untuk benda-benda yang lainnya lah, yang ada berkaitannya sejarah dengan si orang-orang yang tokoh tempat ini gitu, dihargain bener-bener. Jadi guys, kalau di sini ya udah gitu aja ya. Tadi kan udah ngeliat rumahnya Naruto dari bawah, terus lihat ya Dewi ini. Mungkin lain kali kalau misalkan ada kesempatan sama waktu terus duitnya juga, mungkin saya akan ya berkunjung ke tempat-tempat kayak gini lagi guys. Yang gak semestinya harus tempat sejarah sih, pokoknya yang ada di Jepang aja pokoknya gitu kan ya. Oke, salam damai, sentosa, sejahtera, makmur, adil selamanya, jaya selamanya. Oke guys, bye.